Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan membahas tugas yang telah kalian kerjakan. Di sini sudah ada LKS-nya, praktik dengan simulasi PET. Ada beberapa rangkaian yang harus kalian rangkai di aplikasi PET atau Virtual Laboratory PET. Di lembar akhir sudah ada pedomannya, pedoman penggunaan simulasi PET. Oke, kita langsung aja ya. Di sini ada linknya. Kalian tinggal di copy, terus kemudian pindahkan ke web browser. Nah, tinggal kalian ikutin aja ya. Di sini kan pedoman yang kedua atau petunjuk yang kedua, pilih P6. Kemudian pilih bagian electricity magnets. Karena di sini di checklist semua, kita unchecklist dulu, pilih yang ini supaya mudah untuk mencarinya. Nah, pilih yang ini, yang Circuit Construction Kit DC Virtual Lab. Nah, di sini juga ada yang hampir mirip nih, tapi kalian pilih yang ini, yang menggunakan HTML5. Jangan yang menggunakan Java, soalnya kalau pakai Java kalian harus download Javanya dulu. Tapi kalau HTML5 langsung bisa digunakan. Tidak perlu download aplikasi lainnya, program lainnya. Kalian tinggal klik. Kemudian tinggal kalian download. Ketika kalian udah download, kalian bisa menggunakannya meskipun kalian offline. Karena udah Ibu download, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini Virtual Lab simulasi PET. Tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa komponen, ada kabel, baterai, lampu, resistor, saklar. Banyak sebenarnya ya, tapi yang akan kita gunakan yang awal-awal tadi aja. Nah, tinggal kita lihat rangkaiannya. Rangkaian yang ada di LKS. Buatlah rangkaian seperti gambar di bawah ini dengan tegangan tiap baterai 9 volt. Di sini ada rangkaian lampu seri, ada rangkaian lampu paralel. Kemudian yang ditanyakan tegangan total, kemudian tegangan lampu A, tegangan lampu B. Anggap aja yang lampu A itu yang ini, lampu B yang ini. Terus untuk yang paralel juga sama, ditanya tegangan total, arus total, tegangan lampu A dan B. Anggap aja A-nya di sini, B-nya yang ini. Tuh. Langsung kita buat rangkaiannya aja. Kita butuh baterai, kemudian kita butuh 2 lampu. Kayak gini ya caranya, tinggal kalian drag aja. Tinggal kalian drag komponen-komponennya. Nah, yang lingkar-lingkarannya tinggal kalian hubungkan. Nah, dia sudah terhubung nih rangkaiannya. Ketika terhubung semua, ada arus listrik. Disimulasikan ada arus listrik sehingga lampunya menyala. Nah, di sini juga ada pilihan nih, kalian mau melihat aliran elektronnya atau aliran listrik konvensional. Gitu. Kalau aliran elektronnya dari kemarin udah kita bahas, kalau misalnya elektron itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Dari kutub negatif ke kutub positif. Atau dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Dari yang kutub elektronnya berlebih ke kutub yang elektronnya berkurang atau rendah. Nah, kalau misalnya aliran konvensional dia kebalikannya. Dia dari kutub positif ke kutub negatif atau dari tegangan tinggi ke tegangan rendah gitu.
Ini untuk memperlihatkan alirannya aja. Kemudian yang ditanya tegangan ya tadi. Kita ukur tegangannya dulu. Tegangan total. Untuk mencari tegangan total berarti kita harus meletakkan si probe ini namanya probe pada voltmeter ke ujung-ujung dua baterai ini. Yang hitam ini probe negatif, yang merah probe positif. Di alat yang ada di lab atau yang nyatanya juga sama ya, yang hitam itu probe positif, yang merah itu kebalik, yang hitam probe negatif, yang merah probe positif. Tinggal kita hubungkan aja. 9 volt, berarti tegangan totalnya 9 volt, sama dengan tegangan si baterai. Kemudian kalau kita mau cari tegangan di A, berarti tinggal kita pindahin aja di sini, di ujung baterai, di ujung lampu yang si A, di lingkaran-lingkaran yang ini nih. Nah, 4,5 ampere. Terus yang B 4,5 ampere. Bukti ya kalau di rangkaian seri si tegangannya terbagi. Karena si hambatannya sama besar 10 ohm, makanya dia terbagi sama besar si tegangannya. Tapi kalau misalnya kita ubah gitu ya, kita ubah salah satu menjadi 20 ohm, nah dia beda nih. Yang di hambatan 20 ohm tegangannya berubah menjadi 6 volt, lebih besar, menjadi lebih besar. Terus kalau misalnya di 10 volt dia justru menjadi 3, menjadi berkurang dari yang awal. Nah, terbukti kalau misalnya di hambatannya yang lebih besar, dia tegangannya juga menjadi lebih besar. Ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R, di mana tegangan itu berbanding lurus dengan hambatan. Itu. Jadi si hambatan ini mempengaruhi tegangan yang ada di lampu ini, kedua lampu ini. Kalau misalnya dia sama besar, berarti tegangan yang terbagi juga sama besar. Tapi kalau misalnya hambatan lampunya beda, tegangannya juga akan berbeda, tergantung dari besar hambatannya. Gitu. Kemudian kita ke ammeters. Ammeters untuk mengukur arus listrik. Nah, kalau tadi kita mengukur tegangan itu secara paralel, jadi yang kita lakukan tadi meletakkan si probe itu di ujung-ujung si baterai ini, di ujung-ujung si lampu ini itu bentuk dari rangkaian paralel ya. Jadi dia nggak terhubung mengikuti arus gitu. Jadi dia membentuk cabang sendiri gitu. Kayak gini. Nah, ini dia berarti rangkaiannya paralel. Tapi kalau misalnya ammeters, kita harus merangkainya secara seri. Misalnya kita mau mengukur arus yang masuk ke lampu A dulu ya. Berarti kita putuskan nih dari kabel yang sebelum masuk ke lampu si A, supaya kita tahu arus yang masuk ke lampu A itu berapa. 0,3 ampere. Terus kita mau tahu arus yang masuk ke lampu B. Berarti kita harus meletakkan si ammeters sebelum lampu B. Ini kita hubungkan 0,3 ampere juga, sama. Kemudian kita mau cari arus totalnya. Berarti kita letakkan si ammeters setelah si lampu ini, setelah si kedua lampu ini. Sini atau di sini juga bisa ya, kita mengikuti arah arusnya aja, kan dia dari sini, berarti setelah melewati kedua lampu dia di sini. Kita kita bisa meletakkan 2.
kalau kita mau ukur secara langsung. Oke. Nah, coba perhatikan ya. Kita mengikuti arah arus yang konvensional. Berarti arusnya dari sini dia masuk, arus yang memasuki lampu yang ini itu 0,3 ampere. Cara meletakkannya di sini ya. Jadi dia terhubung secara seri terhadap lampu yang mau kita ukur. Kemudian arus yang memasuki lampu yang kedua ini juga 0,3 ampere. Kita taruh di sebelum lampunya ampere meternya. Kemudian kalau misalnya kita mau mengukur arus total, berarti kita mengukur atau meletakkan si ampere meter setelah kedua lampu ini. Arusnya sini melewati lampu ini, kemudian baru kita letakkan ampere meter di sini. Hasilnya 0,3 ampere juga. Ya, berarti sesuai dengan teori, kalau misalnya pada rangkaian seri, arus pada tiap hambatan itu sama dengan arus total, yaitu 0,3 ampere. Tinggal kalian isi di sini. Berarti di rangkaian seri tadi tegangan totalnya 9 volt. Terus tegangan lampu A kita asumsikan hambatannya sama D ya. Kita ambil hambatannya yang sama. Hambatan lampunya 10 volt. Jadi dia terbagi rata 4,5 volt. Kemudian arus totalnya 3 ampere. 0,3 ampere. Sekarang rangkaian paralel. Ini kita bersihkan dulu aja ya. Rangkaian paralel juga butuh 2 lampu, kemudian 1 baterai. Kemudian kita lihat rangkaiannya. Dia terhubung secara paralel atau bercabang antara si baterai ke lampu yang satu ke lampu yang kedua, itu dia bercabang. Berarti dia membutuhkan banyak kabel. Ini rangkaian secara paralel. Coba nanti kita bandingkan. Lampu yang seri tadi belum kita perhatikan. Oke, nanti aja itu. Kita fokus ke yang paralel dulu deh. Nah, pertanyaannya sama. Tegangan total, arus total, tegangan pada lampu A dan B, dan arus pada A dan B. Untuk mencari tegangan dulu, seperti yang rangkaian seri, untuk mengukur tegangan kita pasangkan secara paralel terhadap hambatannya. Nah, ternyata dia 9 volt di lampu yang pertama, kemudian di lampu yang kedua dia 9 volt juga. Kemudian untuk mengukur tegangan total berarti kita ukur di ujung-ujung ini aja, ujung baterai 9 volt juga. Sesuai dengan teori, kalau rangkaian paralel, tegangan pada tiap lampu atau tiap hambatan sama dengan tegangan total. Kemudian sekarang kita mengukur arus.
sini arus total ya kan, setelah dia melewati dua lampu besarnya 1,8 ampere. Kemudian arus yang memasuki hambatan pertama 0,9 ampere, arus yang memasuki hambatan kedua atau lampu kedua itu 0,9 ampere. Sesuai dengan teorinya bahwa pada rangkaian paralel arus itu terbagi sama besar tergantung besar hambatannya. Kalau besar hambatannya sama berarti dia terbaginya sama besar nih. Tegangannya 9 volt semua. Arus totalnya tadi kita asumsikan aja yang hambatannya tetap ya 10 ohm. Arus totalnya 1,8 ampere. Nyala lampu, tadi kita lupa memperhatikan yang seri ya. Kita ulang lagi aja dulu. Di sini lampunya kalau hambatannya kita ubah, hambatan yang lebih besar ini menjadi lebih redup karena arusnya pun lebih kecil yang masuk ke lampu, makanya dia lebih redup. Berarti semakin kecil arus yang masuk, maka nyala lampu akan semakin kecil. Nah, berarti dari perhitungan ini kita ubah aja dulu menjadi 10 ya. Nah, kalau konsepnya kayak gitu, arusnya semakin kecil, maka lampunya pun semakin kecil. Berarti dari sini bisa kita lihat nih. Di sini kan arusnya 0,3 ampere nih, yang seri sama semua. Sedangkan yang di paralel dia 0,9 ampere. Berarti kalau dari perhitungan bisa kita simpulkan lampu A seri nyala lampunya sama besar dengan lampu B yang seri karena dia besar arusnya sama. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang paralel, dia lebih redup karena 0,3 itu lebih kecil dibanding 0,9, lebih kecil dari lampu A paralel. Nah, lampu B paralel sama lampu A paralel gimana? Karena dia arusnya sama berarti dia sama besar juga atau sama nyala terangnya, sama terangnya. Ini secara perhitungan. Tapi kalau misalnya kita buktikan, kita lihat lampunya nanti. Nah, bandingkan. Ya benar ya. Yang seri nyala lampunya lebih redup dibanding yang paralel gitu. Makanya kalau misalnya kita mau nyala lampu, mau membuat suatu rangkaian dan membuat nyala lampu itu lebih terang, kita harus menggunakan rangkaian paralel. Itu salah satu kelebihan rangkaian paralel. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia butuh banyak kabel. Nah, di sini dia lebih banyak kabel dibanding rangkaian seri. Oke, selanjutnya kita rangkaian yang kedua. Di sini ada rangkaian seri paralel. Udah Ibu buat rangkaiannya di pad. Nah, di sini menggunakan 2 baterai yang tegangan masing-masingnya 9 volt. Kemudian menggunakan 5 lampu yang disusun seri dan paralel. Masing-masing hambatan lampunya 10 ohm. Kemudian yang ditanya tegangan total
arus total, dan tegangan arus pada masing-masing lampu. Kita ukur tegangan dulu. Tegangan total seperti biasa, yang prop hitam kita hubungkan ke kutub negatif, prop positif atau yang merah kita hubungkan ke kutub positif, 18 volt. Nah, kalau misalnya kalian kebalik, nanti ada tanda minusnya di voltmeter ya. Itu berarti itu kalian meletakkannya terbalik propnya. Tegangan totalnya 18 volt. Coba kita lihat tegangan di lampu yang pertama ini. 6 volt. Kemudian kita pindahkan lagi. 6 volt. Kemudian 6 volt. Sekarang ke cabang yang satu lagi. Sembilan volt ya. 9 volt. Kemudian yang ini 9 volt juga. Nah, kalau kita analisis, di sini kan tegangan baterainya 9 sama 9 18 volt. Kemudian kalau paralel dia memiliki tegangan yang sama tegangan totalnya. Di sini kan 3 lampu ini dipasang paralel dengan 2 lampu yang ini. Otomatis tegangan pada rangkaian ini, pada cabang ini akan sama dengan tegangan total, yaitu 18 volt. Di sini juga 18 volt. Nah, total tegangan pada rangkaian ini 18 volt, tapi di sini ada 3 lampu yang dirangkai secara seri. Balik lagi ke konsepnya. Kalau seri itu akan membagi tegangan. Makanya 18 volt yang masuk ke sini nih, yang di ujung-ujung cabang yang ini, kalau kita ukur lagi di ujung-ujung cabang yang ini dia 18 volt. Nah, 18 volt. Nah, di ujung-ujung ini kan ada 3 lampu yang memiliki hambatan lampu itu sama besar. Hambatan lampunya sama besar. Makanya tinggal kita baginya sama, 18 bagi 3, 6 volt. Makanya masing-masing lampu ini memiliki tegangan 6 volt gitu. Karena dia rangkaian seri membagi tegangan. Dan karena hambatan lampunya sama, makanya tegangan yang terbagi sama besar. Kemudian di ujung-ujung cabang yang ini. Di ujung-ujung cabang yang ini juga sama, 18 volt karena dia terhubung atau terangkai secara paralel. 18 volt. Nah, karena di sini ada 2 lampu, di cabang ini ada 2 lampu yang dirangkai secara seri, makanya 18 volt ini terbagi ke 2 lampu ini secara merata atau secara sama besar. 9 gitu. Kenapa sama besar? Karena si hambatan lampunya sama. Kalau misalnya hambatan lampunya kita ubah sama kayak yang tadi sebelumnya, misalnya ada yang kita ubah menjadi 20 ohm, tegangan total di cabang sama, tetap 18 volt karena dia sama dengan tegangan total. Tapi kalau kita ukur di masing-masing lampu, kayak dia minus kebalik. Nah, dia 12 volt. Yang ini pasti kalian udah bisa tebak. Pasti di sini 6 volt. Karena 12 tambah 6 18 volt gitu. Tinggal kalian isi di sini. Tadi tegangan totalnya 18 volt. Kemudian tegangan L1 itu yang seri kita ukur arusnya. Arus total berarti bisa kita hitung di sini nih. Setelah dia melalui semua percabangan, berarti arus totalnya itu bisa kita ukur di sini atau di ujung sini. Bisa sama aja. Kemudian kita mengukur arus listrik yang mengalir
pada tiap-tiap hambatan dan arus totalnya. Di sini sudah Ibu pasangkan ampermeter. Dia disusun secara seri terhadap hambatan yang akan diukur. Nah, untuk mengukur arus listrik yang masuk ke lampu ini, maka ampermeternya kita letakkan sebelum si lampu ini dan disusun secara seri terhadap rangkaian. Lihat ya, rangkaiannya dia tidak bercabang, makanya dia disebut secara seri. Kemudian untuk mengukur arus yang memasuki lampu ini, maka kita taruh ampermeter di sini. Kemudian ampermeter di sini untuk lampu yang ketiga di sini. Gitu ya. Jadi di sebelum lampunya. Di sebelum lampunya. Nah, untuk mengukur arus total berarti kita bisa meletakkan si ampermeter di sini atau di sini. Di ujung-ujung rangkaian. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Yang akan terukur maka arus total. Gitu. Di sini udah ada hasilnya. Arus totalnya 1,5 ampere. Kemudian arus totalnya 1,5 ampere. Kemudian arus yang mengalir di tiap-tiap lampu ini 0,6 ampere, yang di sini 0,9 ampere. Ya. Coba kita lihat arus listrik dia akan terbagi pada rangkaian paralel. Makanya ketika si arus listrik ini mengalir, dia menemukan percabangan, dia akan terbagi nih di sini dan ke sini. Ke cabang ini dan ke cabang ini gitu. Nah, besar arus yang terbagi itu tergantung hambatannya. Di cabang ini dia ada 3 lampu dengan hambatan yang sama. Jadi hambatan totalnya 30 ohm, sedangkan di sini hambatan totalnya 20 ohm. Nah, kalau hambatannya lebih besar berarti arus yang masuk ke percabangan ini lebih kecil dibanding arus yang masuk ke percabangan ini gitu. Ingat, hambatan berbanding terbalik dengan arus. Makanya di sini arus yang masuk ke percabangan ini 0,6 ampere. Nah, di sini ada lampu yang disusun secara seri. Lampu 1, 2, 3 ini disusun secara seri. Seri itu arusnya sama, makanya arus yang mengalir di lampu ini, lampu ini, lampu ini itu sama, 0,6 ampere. Nah, sama cabang yang ini juga. Dia arusnya 0,9 yang terukur. Dia pasti sama nih antara lampu yang ini sama lampu yang ini sama karena dia disusun secara seri. Nah, sekarang kita lihat di sini arus yang mengalir 0,6 ampere, di sini 0,9 ampere. Kalau dijumlahin totalnya menjadi 1,5 ampere gitu. Arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar gitu. Nah, sedangkan besarnya arus itu bergantung lagi pada hambatannya. Kalau dia hambatannya lebih kecil seperti ini, dia 20 ohm, dapat arusnya 0,9 ampere. Dapat dari mana 0,9 ampere? Kalian pakai hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Berarti I sama dengan V per R. V-nya berapa? V-nya 18. 18 dibagi R-nya. R totalnya 20. 18 dibagi 20 sama dengan 0,9. Terus untuk percabangan yang ini, dia hambatan totalnya 30. Berarti tegangan total dibagi hambatan total. 18 dibagi 30, 0,6 ampere gitu. Itu secara perhitungan. Terus kalau misalnya secara simulasi atau praktikum online, nah ini juga sama, hasilnya 0,6 ampere, ini 0,9 ampere. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kita bisa membandingkan hasil dari simulasi online tadi dengan perhitungan menggunakan hukum Ohm. Di sini coba kita menganalisis yang hasil perhitungan percobaan 1 dulu ya, yang sederhana tadi. Tegangan totalnya di rangkaian lampu seri dia 9 volt. Arusnya tadi kita ada kesalahan ya. Bukan 0,3. Tadi kita 0,3 itu ketika salah satu hambatan lampunya kita ubah menjadi 20. Kalau misalnya sama-sama 10, berarti di sini 0,45. Kita jadikan 10 aja ya biar di sini 10 ohm semua.
Yang tadi kita coba 0,3 ampere itu salah satu hambatan lampunya 20 ohm, makanya dia 0,3. Tapi kalau dua-duanya 10, dia 0,45. Sesuaikah dengan hitungan? Nah, coba kita lihat. 0,45. Dapat dari mana sih 0,45? Kan dia tegangan total 9 volt. Kemudian ada dua lampu dengan masing-masing hambatannya 10 dirangkai secara seri. Berarti total hambatannya 20 ohm. Untuk mencari arus total bisa kita pakai I sama dengan V dibagi R. Berarti kan I sama dengan 9 dibagi R-nya 20. Berarti 0,45. Sesuai ya. 0,45 ampere. Kemudian tegangan lampu A. Tegangan lampu A karena dia seri, tegangannya terbagi. Kalau pakai hukum Ohm berarti VA sama dengan I yang mengalir di hambatan lampu A atau di lampu A dikali, ini A-nya kecil aja ya, VA dikali RA-nya itu sendiri. VA sama dengan, karena dia rangkaian seri berarti arusnya sama besar nih, semuanya 0,45 ampere. 0,45 ampere, yang ini juga 0,45 ampere. Berarti di sini I-nya 0,45 dikali RA-nya 10. Berarti VA-nya sebenarnya 4,5 ampere. Nah, berlaku hal yang sama juga untuk VB. Karena dia hambatannya sama, makanya dia tegangannya pun sama. Nah, gini cara menganalisisnya dengan perhitungan. Nah, kita lanjut ke percobaan yang nomor 2. Tegangan totalnya 18 volt karena ada 2 baterai. Kemudian arus totalnya. Arus totalnya bisa dicari dengan perhitungan. Coba kita lihat ya. Di sini kan dia seri 30 kan, berarti total hambatan yang ini 20. Kalau misalnya kita cari hambatan penggantinya, berarti 1/30 ditambah 1/20. Karena cabang yang satu diparalelkan dengan cabang yang kedua. Berarti 1/RT sama dengan 1/30 ditambah 1/20. Berarti 1/RT sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 60. 3 ditambah 2 dibagi 60. Kemudian RT-nya berarti 60 dibagi 5 sama dengan 12 ohm. Ini hambatan total ya, berarti untuk mencari arus total I sama dengan V total dibagi arus total. V total dibagi arus total, 18 dibagi 12 sama dengan 1,5 ampere gitu. Arus totalnya 1,5 ampere. Arus yang mengalir di sini 1,5 ampere nih. Kemudian kita mau bagi arusnya ke cabang ini dan cabang ini. Berarti untuk mengukur arus yang di sini yang masuk ke cabang ini, kita pakai rumus hukum Ohm lagi.
I sama dengan V per R. I1 sama dengan V per R. I1 sama dengan V yang masuk ke cabang itu kan 18 dibagi R serinya. Tadi ada 3 lampu berarti 30 ohm. 18 dibagi 30 sama dengan 0,6. Nah, karena dia seri berarti arus yang mengalir pada lampu 2 dan lampu 3 pun sama, 0,6 ampere. Ini berarti I3. I2. Nah, hal yang sama juga bisa kalian lakukan untuk lampu 4 dan lampu 5. Berarti tinggal I4 sama dengan V dibagi R total pada cabang yang satunya lagi. Berarti V-nya 18 dibagi 20, dapat hasilnya 0,9. Nah, untuk tegangan kalian bisa langsung pakai konsep karena dia sama besar, tinggal 18 bagi 3. Makanya di sini di cabang yang pertama tegangan pada tiap-tiap lampu itu 6 volt. Tinggal pakai konsep 18 bagi 3. 18 bagi 3 sama dengan 6 volt. Atau kalau kalian mau pakai data arus, di sini kan arusnya 0,6. Berarti tinggal V sama dengan I yang mengalir pada lampu 1 kan 0,6 dikali hambatannya 10. Berarti sama dengan 6 volt. Sama aja gitu ya. Nah, kalian tinggal tulis lagi untuk tegangan pada lampu L2, pada L3, L4 dan seterusnya. Gitu. Caranya seperti ini. Nanti kalian tulis kesimpulannya. Tuh. Ibu belum periksa semua tugas kalian. Nanti Ibu periksa satu-satu. Kalau udah Ibu nilai, nanti Ibu kembalikan ke kalian melalui Google Classroom. Sekian pembahasan untuk praktik dengan simulasi PET, rangkaian seri dan paralel. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.